Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Agustian. Dan video kali ini saya akan membahas remote access. Nah, pertama pengertian remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi intinya kita bisa meremote suatu device seperti switch atau router hanya dengan menggunakan suatu IP publik. Nah, lanjut jenis akses protokol. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu Telnet dan SSA. Nah, Telnet tidak aman karena menggunakan plain text. Nah, jadi tidak terenkripsi. Nah, contoh tidak terenkripsi itu misalnya kita memasukkan password lalu dihack orang lain. Nah, dia akan bisa melihat passwordnya. Beda dengan SSH. Karena SSH itu terenkripsi atau secure. Jadi, jika terenkripsi saat orang lain mencoba ngehack, dia tidak akan bisa melihat password karena password itu sudah terenkripsi ke dalam bentuk kode yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Kedua yaitu konfigurasi telnet. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi telnet. Pertama-tama kita masukkan IP di bawah ini. Kita masukkan terlebih dahulu divisi 0. Kita masukkan IP-nya yaitu 11.11.11.11.2. Nah, kita masukkan lagi divisi 1. Kita masukkan IP terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan router ke PC 2 menggunakan kabel konsol. Kita klik konsol, kita sambungkan ke PC 2, kita pilih RS232. Nah, kita klik PC 2 dulu, ke desktop, ke terminal. Nah, di sini kita ketikkan number konten YTFA 0 NTFA 00. Kita masukkan IP ADD, IP gateway yang tadi kita masukkan. Nah, kita ketikkan no shutdown. Kita exit, Nah, kita ketikkan enable lagi. Kita lalu masukkan ke model global. Kita ketikkan country, lalu ketikkan username, misalnya Ugi, password
Misalnya 1 2 3, lalu ketikkan enable script, misalnya Cisco, lalu ketikkan IP, domain, street name, sheet net, lalu ketikkan plain ft, misalnya mulai dari 0 sampai ke 2. Nah, plain ft itu untuk mengatur beberapa orang yang diizinkan masuk ke dalam jaringan. Plain ft tidak mulai dari 1, melainkan dari 0. Kita lanjut, ketikkan transport input telnet, lalu ketikkan login lokal, lalu ketikkan host name bebas, host name-nya misalnya kakak, lalu ketikkan crypto key generate RSA. Nah, kalau di sini ada how many bits in the modulus, kita ketikkan 1024. Nah, kalau oke, berarti kita berhasil mengkonfigurasi terminal. Lanjut, kita klik PC 1, kita ke desktop, kita pingkan terlebih dahulu, ping ke router, ping pingnya yaitu VLAN 11, yaitu 11.11.1. Nah, kalau ini berhasil. Nah, kita lanjut, ketikkan telnet IP-nya yang tadi. Nah, di sini ada username, kita masukkan tadi username Puji, passwordnya 123. Kita klik enable, passwordnya Cisco. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil mengkonfigurasi remote access. Nah, yang terakhir konfigurasi SSH. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi untuk konfigurasi. Nah, kita masuk ke router. Konfigurasinya sama yang tadi tapi agak berbeda. Username, kita bikin username. Username-nya bebas, misalnya 555. Script itu kayak paspor, misalnya 666. Lalu ketikkan enable script, misalnya 999. Lalu ketikkan hostname-nya bebas,
misalnya F1, lalu ketikkan IP, domain, strip name, Ika misalnya, lalu ketikkan range FT dari 0 ke 3, lalu ketikkan transport input SSH, lalu ketikkan login lokal, exit, lalu ketikkan crypto, ke generate RSA. Nah, kalau kayak gini kita ketikkan 1024. Nah, kalau oke, ya sudah berhasil. Kita satu, kita ke Telnet. Nah, tadi hostname atau masukkan hostname atau IP address. Misalnya IP address di sini. Username, masukkan yang tadi username. Nah, passwordnya masukin tadi. Nah, kita ketik enable password, tadi enable password script, itu passwordnya 996. Nah, kalau gini sudah mengkonfigurasi remote access SSH. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.